Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantia Hadiati Chandra dari Program Studi Tadris Matematika semester 6, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Dosen pengampu Ibu Wahyu Lestari MPD. Pada materi jenis-jenis penelitian kualitatif, itu terdiri dari beberapa pembahasan. Nah, yang pertama yaitu adalah biografi, yang kedua fenomenologi, yang ketiga grounded theory, yang keempat yaitu enografi, enografi. Yang kelima, yang terakhir yaitu tentang penelitian studi kasus. Nah, kita masuk yang pertama yaitu tentang biografi. Nah, biografi secara bahasa itu berasal dari kata bio atau hidup dan grafi yaitu penulisan, sehingga dirangkai menjadi tulisan kehidupan. Secara istilah, menurut Denzin dan Lincoln 2009, yaitu sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang, mengkaji sebuah penelitian yang berlandaskan dari catatan atau pengalaman hidup seseorang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Menulis kehidupan mengandung konotasi yang jauh dari sekedar sedikit melampaui makna biografis itu sendiri. Hal ini berarti bahwa penyampaian yang bersifat mendalam tentang pengalaman hidup seseorang dan mengilustrasikannya melalui lisan sehingga orang lain bisa menilai dan mengambil positif dari penyampaian tersebut. Nah, yang kedua yaitu fenomenologi, merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu, sehingga metode ini mengungkap esensi makna sekumpulan individu. Fenomenologi menjadi metode riset yang dekat dengan filsafat dan psikologi, serta menerapkan syarat upaya filosofis dan psikologis. Nah, fenomenologi sebagai sebuah metode riset yang sering dikatakan memiliki kemiripan dengan studi naratif dengan maografis. Bedanya, fenomenologi berupaya mengungkap esensi universal dan fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu. Fenomena yang dialami oleh sekelompok individu tentunya begitu beragam. Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis. Individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Tujuan dari penelitian fenomenologis adalah mereduksi pengalaman individu terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenologi berupa memahami esensi atau suatu fenomena. Nah, yang ketiga ada grounded theory. Adalah suatu model dalam penelitian kualitatif dan bersifat konseptual atau ori sebagai hasil pemikiran induktif, bukan hasil pengembangan teori yang ada. Grounded theory dikhususkan untuk menemukan atau menghasilkan teori dari suatu fenomena yang berkaitan dengan situasi tertentu. Situasi yang dimaksud adalah yaitu keadaan ketika individu berinteraksi langsung, mengambil bagian dan
melebur proses melalui terhadap suatu fenomena. Tujuan pendekatan ground theory adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan ground theory adalah mengembangkan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa yang dipelajari. Nah, pembahasan yang keempat yaitu etnografi. Merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif dan interpretasi terhadap budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengalaman dan penghayatan langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang diteliti. Penelitian memfokuskan penelitiannya pada kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap kelompok yang bersangkutan. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses etnografi melibatkan pengalaman yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengalaman tersebut peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Penelitian mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interpretasi dalam kelompok. Nah, yang kelima yang terakhir yaitu studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam, studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer. Sementara, Lincoln dan Guba 1985 menyebutkan bahwa studi kasus adalah peneliti yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dan kegiatan atau program, event, proses, institusi atau kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.